Buat orang laki sekali lagi ya. Oke, kita melihat di bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, kita akan mempelajari bab ketiga. Tadi sudah boleh jelaskan ya mengenai bab 1 dan bab apa, bab 2 ada apa. Itu kan buat PTS kemarin loh. Ada teks tanggapan deskriptif sama ada teks profil tokoh. Kemarin juga itu ada beberapa anak yang tidak mengerjakan tugas di teks tanggapan deskriptif maupun di teks profil tokoh. Ulangan harian 1 juga banyak yang tidak mengerjakan. Ada yang satu kelas sama sekali mengerjakan juga ada. Jika nanti tidak dapat disimpang dari nilainya 0, yes, itulah terima. Karena memang di catatan tugas saya, nilai saya tidak ada nilai. Semua tugas itu dari dua anak ya, dikumpulkan di Teams, bukan di WA. Jadi dua anak tidak menerima tugas dalam bentuk apa, minta foto, minta apa, soalnya tidak menerima tugas via WA. Semuanya dikumpulkan, diupload ke Teams. Kalian sudah punya Teams, ya tahu passwordnya masing-masing, pembelajaran juga seperti di situ, semua di situ, dikumpulkan semua di situ. Oke, situ. Terus untuk yang teks yang apa ini? Materi kita hari ini mengenai teks cerita wayang. Di buku kalian ada di halaman berapa itu tadi? Halaman. Nah di situ kan ada mulai dari apa? Yang pertama ada teks apa itu teks cerita wayang. Jenengku Gatotkaca. Itu kita bahas nanti aja. Nah ini teks cerita wayang atau teks narasi, yaitu apa? Cerita wayang itu salah siji tulodo wacan narasi. Jadi teks cerita wayang itu termasuk teks narasi. Sama halnya kayak kemarin, teks tanggapan deskriptif itu juga masuk teks narasi. Teks profil tokoh juga masuk teks narasi. Karena apa? Mendeskripsikan atau menjelaskan, ya kan? Menjelaskan secara rinci. Atau menjelaskan gambaran secara rinci dari objek yang kamu mau bahas. Itu masuk ke teks narasi, termasuk cerita wayang ini. Kalau seandainya kalian membahas tentang Pandowo Limo, berarti kalian deskripsikan Pandowo Limo itu siapa, anaknya siapa, jalan di mana, itu dijelaskan semuanya. Dijelaskan secara rinci. Makanya kenapa teks cerita wayang masuk narasi, yaitu tadi karena dijelaskan. Terus cerita wayang ini salah sijine tuladhane wacan narasi. Wacan narasi bisa awujud cerita wayang, cerita rakyat, dongeng, wacan bocah, cerita lan sapanunggale. Ya, cerita rakyat juga termasuk teks narasi. Terus lanjut, struktur teks narasi atau cerita wayang. Strukturnya di buku kalian ada, silahkan dibuka dicari. Strukturnya di mana? Struktur teks cerita wayang ada apa aja strukturnya? Ada di buku kalian dibaca. Kalau nggak ada nggak mungkin. Ya, digoreng sempurnakan. Struktur teks cerita wayang itu di mana? Ada di halaman berapa? Buku ini kayak ini mau dua ya loh. Kelihatan kalau kalian nggak pernah baca buku berarti buku bakalan stop. Soalnya di sini di halaman mulai dari halaman 41 sampai 42. Itu kan ada nyemak teks struktur teks narasi, ya kan? Ada apa enggak? Ada apa enggak? Yang bilang enggak ada? Ya. Enggak ada kan? Ada ya. Nah, yang pertama ada apa itu strukturnya? Ada orientasi. Terus yang kedua komunikasi. Yang ketiga klimaks. Yang keempat yang kelima
Yang terakhir koda atau amanat. Masuk nih gone orientasi. Apa itu orientasi? Ketemuan atau pengenalan, ya kan? Jadi di paragraf pertama biasanya contoh teksnya ada di buku kalian juga, atau teks itu mau Gatot jenengku Gatot Kaca, berarti dijelaskan di awal paragraf pasti dijelaskan, dikenalkan siapa sih Gatot Kaca itu, anak dari siapa, jelaskan di situ. Nah, jadi pengenalan tokoh coba ini. Jadi di paragraf pertama, biasanya orientasi ini ada di paragraf pertama. Awal paragraf itu mengenalkan tokohnya itu siapa, orang tuanya siapa, itu dikenalkan. Kayak gimana yang boleh teks profil tokoh kan juga gitu toh. Ada orientasi juga kan. Bisa ada pengenalan tokoh. Tokohnya siapa sih? Anaknya siapa? Namanya siapa? Lahir di mana? Di orientasi teks cerita wayang itu juga sama, isinya pengenalan. Itu masuk nih gone orientasi. Jadi tokoh wayangnya siapa, anaknya siapa itu masuk di orientasi, pengenalan. Biasanya kalau di paragraf teks cerita wayang ada di paragraf pertama. Bisa kalian lihat nanti. Terus yang kedua ada B, komplikasi, yaitu apa ini komplikasi? Pasulayan atau perkara atau masalah bahasa Indonesianya. Ya, jadi yang kalau pikirannya mikir perkara yaitu konflik yang batin istilah. Ini contohnya tadi ya. Jadi di komplikasi itu adalah awal mula munculnya masalah. Ditulis di bukunya mana enek. Jadi kalau orientasi itu artinya pengenalan, gitu. Kalau komplikasi adalah awal mula adanya masalah. Awal mula adanya masalah. Ini kalau di sini buku ini adalah contoh. Ya, konflik yang baru diistirahat atau ini senopati. Ini konflik di buku apa di teks cerita Karno Kandung. Terus yang ketiga ada klimaks. Klimaks itu apa? Perkara jadi ngobrol-ngobrol atau jadi gede. Jadi masalahnya tadi yang dikomplikasi kan masalahnya baru muncul ya kan? Baru muncul atau awal mula munculnya masalah itu dikomplikasi. Yang di klimaks itu masalahnya semakin apa? Semakin besar. Masalahnya bisa sampai kemana-mana. Itu ada di klimaks. Terus yang ketiga adalah resolusi. Artinya apa? Tamat dari prakara menuju keputusan. Jadi masalahnya itu diambil keputusan. Dari masalah tadi ya dirembukan, kemudian boleh titik temunya di mana. Itu masuk di resolusi. Mulai adem. Jadi kalau tadi dikomplikasi masalahnya baru muncul dikit, di klimaks masalahnya lebih besar lagi, terus di resolusi masalahnya mulai dicari titik temunya, dicari titik jalan keluarnya, itu di resolusi. Terus reorientasi itu apa? Ini pamawas ulang ya nono. Ini kalau ada, kalau nggak ada yang nggak dikasih reorientasi ini. Kalau di buku kalian itu ada reorientasinya. Itu di halaman 40, kalian bisa lihat. Nah, yang pertama, itu kan ada strukturnya toh. Orientasi itu mulai dari perang bersahabat juga, tanggal dino, orang medo, anani tansoy sengit lan divisi, layonan prajurit, porsum baru kunar pani, para pangeran lan rojo wakil Nugroho lan Pandhawa. Kalau sini rupi, disucai kan disempurnaake. Lagi. Terus ada lagi di sini. Aneh Pakuwoning Wadibul Wadowo, putra wayah Pandu atur tawang tangis amas arso anggap ini saibane para ini. Di sini dijelaskan siapa aja tokohnya, mulai dari
ada putra wayang Pandu, gitu kan. Jadi kita ada siapa? Adimas, Prabu, Yudis, Adimas, Prabu, halaman 37. Bisa baca tak? Itu contoh dari strukturnya. Kan ini ada strukturnya: orientasi, komunikasi, iman, resolusi, reorientasi, terus modal atau arah mana. Nah, ini dijelaskan contoh orientasi kayak ini. Jelaskan. Karena pertama ada Adimas, Prabu, Yudhistira, Abimanyu, Desta, Jimena, para Senopati. Itu berarti pengenalan tokoh di situ, ya kan? Di paragraf pertama. Terus habis itu ada di komunikasi. Komunikasi kalian tahu apa aja isinya itu? Komunikasi tadi apa? Komunikasi tadi apa? Komunikasi tadi apa? Masalahnya mulai ada masalah, mulai muncul masalah. Nah, ini di sini mulai muncul masalah itu di paragraf yang mulai paragraf 3, 4, 5, 6. Ini mulai muncul masalah. Jadi mulai dari kata Arjuna Heleno ini dulu perkara sebelum masuk di yang ini paragraf ke 1, 2, 3, 4 lagi. Kakak Prabu kalau Mas Betul sakit ngalah jenengan Prabu Nico raos ciut mana dulu. Ini mulai ada masalah. Itu komplikasi. Terus ada di resolusi. Klimaksnya ini masuk di ada di klimaks. Klimaksnya mulai perang, ya kan? Kalau di situ kan ini ceritanya karena tanding, ya kan? Di situ klimaksnya mulai perang antara si Krishna dan si Arjuna. Resolusinya ada di resolusi tadi apa? Tamu dari Pratara atau juga keputusan. Jadi masalahnya diambil titik temunya atau diambil apa? Titik tengahnya, jalan keluarnya. Itu masuk di resolusi. Terus kemudian reorientasi. Pamawas ulang atau apa? Pamawas itu apa? Pendapat ulang. DE sing nyatet atau sing nulis itu mempunyai pendapat, artinya ditampilkan di sini. Terus habis itu ada koda atau amanat. Itu artinya apa? Tuntutan atau kesimpulan. Tuntutan itu artinya kesimpulan. Di kesimpulan dari kegiatan dari teks cerita wayang itu tadi. Sampai sini gimana? Ada yang ditanyakan? Jadi mulai dari orientasi di sini pengenalan tokoh. Jadi tokoh wayangnya di situ ada siapa aja, dijelaskan biasanya di awal paragraf. Terus di situ ada komplikasi atau mulai muncul masalah, dicari nanti di bukunya. Jadi kalau kalian cerita wayang, boleh jangan asal cari, tapi dicari strukturnya. Mulai dari orientasi, komplikasi, terus sampai klimaks, resolusi sampai kode atau amanat yang bisa diambil dari teks cerita wayang itu apa? Kalian harus tahu. Itu ya. Sampai sini gimana? Ada pertanyaan apa enggak? Enggak ada? Ini orientasi. Iya, orientasi sudut pandang pengawas pengenalan calon ketepungan maksudnya pengawas atau ketartaman kalau tokoh. Jadi dikenalkan dulu tokohnya siapa aja, latar dan settingnya di mana, atau peristiwanya apa aja. Terus sing ono saja ini wacana narasi itu orientasi. Terus itu komunikasi tegese ono perkara sing bakal dadi bunderan pokok akan dari akhir alur cerita. Jadi di situ mulai ada perkara atau konflik yang akan diangkat untuk sebagai alur cerita. Kemudian ada klimaks, perkara wis tambah ngobrol-ngobrol lan ruwet. Jadi masalahnya semakin
besar dan lebih rumit. Kemudian ada resolusi. Perkawis itu perkara atau masalahnya sudah mulai ada jalan untuk merampungi atau menyelesaikan. Reorientasi pengawasulan. Kemudian yang dikoda keamanan yaitu penutup atau kesimpulan nilai dimengerti yang bisa diambil, itu diambil dari isinya cerita, atau isinya cerita. Amanat atau pesan yang bisa diambil dari teks cerita itu. Ini sekarang ke titian. Titian bahasa Indonesianya apa? Ada yang tahu? Ciri-ciri. Titian itu bahasa Indonesianya ciri-ciri. Jadi ciri-cirinya itu di wujudnya wacan narasi bisa dideleng saka perangan wewangunan utawa struktur sing bisa mangun wacan lan perangan basa kang dumadi saka tanggul tembung lan. Jadi titian yang pertama atau ciri yang pertama adalah wujudnya teks narasi. Wujudnya teks narasi bisa dilihat dari perangan atau bagian dari apa? Struktur yang bisa membangun teks atau karangan. Jadi tadi kan ada strukturnya loh, ada berapa tadi strukturnya? Ada berapa tadi strukturnya? Ada berapa tadi strukturnya? Ada 6, mulai dari orientasi, komplikasi, klimak, resolusi, terus reorientasi, koda, dan amanat. Kalau sudah tersusun sama struktur kayak gini, berarti itu termasuk apa? Termasuk struktur, termasuk maksudnya termasuk dari teks narasi. Jadi setiap teks narasi itu pasti ada strukturnya. Kalau ini teks tanggapan deskriptif kan juga ada strukturnya toh. Teks tanggapan deskriptif strukturnya ada 3. Ya kan? Identifikasi, klasifikasi sampai definisi kemudian, ya kan? Teks model apa yang mono. Apa wae ini ada 3 ya strukturnya. Termasuk teks narasi. Yang terakhir ini teks cerita wayang. Ini juga teks narasi. Oke, sampai sini gimana? Ada pertanyaan apa enggak? Enggak ada. Tugas kalian. Juga lagi. Ini tugas kalian untuk minggu ini. Jadi minggu depan sudah harus dikumpulkan di Teams. Dikumpulkannya sesuai dengan jadwal saya di kelas kalian masing-masing. Jadi kalau seandainya saya di kelas 7A, jadwalnya besok Senin, berarti 7A harus mengumpulkan tugasnya besok Senin. 7B hari Rabu, berarti hari Rabu semua tugas harus sudah terkumpulkan. Mana ya, paham ya? Jadi dikumpulkan sesuai dengan jadwal masing-masing di kelas, jadwal bahasa Jawa di masing-masing kelas. Oke, tugasnya yang pertama. Boleh teks cerita wayang. Boleh teks cerita wayang. Baik di internet ataupun di YouTube. Kemudian kalian ceritakan. Dan di video. Durasinya video sembarang terserah. Saya tidak menggunakan durasinya. Jadi di sini kalian itu tugasnya kalau undangan, kalau jadi jarang, ya. Jadi kalian boleh teks cerita wayang itu. Yang harus hafal, kalian boleh baca, tapi ketika baca tidak harus full baca, Mbak. Seandainya ini teks bacaan kalian, boleh masuk tapi sedikit aja. Saya jenis gini ya. Ono Karno,
Prabu Arjuna. Rumahku ana ing alas. Pada perang. Jadi ceritakan kayak gitu. Nanti kalau seandainya nggak salah lagi bisa lagi. Bisa dongeng. Seperti mendongeng, tapi dongeng kali ini dongeng cerita wayang. Jadi wayang siapa aja sembarang terserah. Mau Arjuna, mau Kuntadewa, mau Yudhistira, mau Gatot atau siapapun monggo kalian jelaskan gitu. Itu di video. Setelah di video dikumpulkan ke tim kalau sudah selesai. Yang di rumah gimana, paham apa enggak tugasnya? Belum paham, Bu. Belum paham. Jadi tugasnya yaitu mencari teks cerita wayang, boleh di internet ataupun di YouTube. Kalau sudah mencari teks cerita wayang, kemudian kalian ceritakan kembali lalu di video. Nah, videonya nanti diupload ke Teams, ke masing-masing Teams. Ya, nanti dibuat teks cerita wayang, itu ada file. Aku bukan biasanya file. Itu file itu dan order tugas cerita wayang siji. Berarti 30 minggu itu Mbak, kan ada tanda plus di bawah loh. Klik tanda plus itu terus diupload. Terakhir pengumpulan minggu depan hari Minggu. Terakhir hari Minggu depan. Ya. Mulai minggu ini sampai minggu depan. Berarti waktu itu lumayan nakal kan ya. Bagi nanti yang di rumah nggak tahu tugasnya apa, bisa tanya ke teman-teman kalian yang hari ini ikut PTM tugasnya. Gimana, ada pertanyaan apa mengenai tugasnya? Ada yang masih bingung? Enggak, Bu. Enggak, Bu ya. Jadi kalian cari terserah bebas. Ya, gimana? Ada yang tanya? Ada yang bertanya? Berarti saya anggap sudah paham ya? Ini mengenai baru sampai di apa? Di apa sih itu teks cerita wayang sama sampai dengan strukturnya. Ini kalian ingat-ingat. Jadi teks cerita wayang itu teks menceritakan mengenai apa? Mengenai apa? Mengenai tokoh? Teks yang gambarkan mengenai tokoh? Tokoh lewat dengan teks cerita wayang, berarti teks yang gambarkan mengenai tokoh wayang. Tokoh wayang ada banyak, gitu. Ya kalian tahu mungkin nggak hanya Pandowo, Limo, nggak hanya Kurawa, nggak hanya Gatot-Kaca, nggak hanya Abimanyu, tapi ada banyak sekali tokoh wayang. Kalian bisa cari di internet, ya kan? Tapi berbahasa Jawa ya, dalam menceritakannya pakai bahasa Jawa bukan pakai bahasa Indonesia. Sesuai sama bahasa kalian itu sendiri. Kalau seandainya nanti kalian cari tugas atau cari teksnya di Google, ya kan? Bahwasannya terlalu rumit, ya kalian sederhanakan aja pakai bahasa kalian sehari-hari. Tidak perlu dari bahasa Kromo, tapi kalian bisa menggunakan bahasa Moko. Yang sawijining dino ana ing alas Kabupaten iki Arjuna lan Werkudara mlaku bebarengan. Ing tengah-tengah dalan Arjuna lan Werkudara ketemu karo kayak gitu. Pakai bahasanya sendiri-sendiri biar sederhana, tidak ribet. Paham sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Yakin? Oke. Sekarang kalian baca. Ini Gatot-Kaca. Silakan dibaca. Gatot-Kaca. Mau
kanan, baca bareng-bareng aja. Jadi kita nanti lihat mana sih yang masuk orientasi, mana sih yang masuk resolusi. Oke. Dimulai dari yang paling depan, kamu. Nggak harus semua. Aku mau bisa nangis dan tercerlah macam-macam. Aku berbicara lagi jadi hari kaya lagi terlalu dulu. Kalau aku kasih kata lain, sedikit tanah Tesla. Kuat aku punta dewa. Aman abdina pamannya pula dan satewa orang yang suka. Tak jalan tanah kawan mula. Pada kawan umat semesti pada ketuk dan ketuk sini biasanya cengat-cengit bukan rezeki. Oke, dilanjutkan kalau dalam aku. Ya kan? Gandeng. Hari-hari itu bisa gandeng. Pancet hari-hari itu. Oke, dilanjut nasi buri dewe. Lungo. Padang. Adipati. Oke, terus yang depan ini. Sampai mana tadi? Tentara orang Baca. Yuk lanjut Mbak. Semenan bareng mongkot. Kunto Wijaya. Kunto Wijaya tambahake ing ari-ariku. Rasa ngakdes. Dadi abang netes. Oh, ya selesai. Kita lanjutkan. Berarti diingat-ingat ya, tugasnya minggu depan itu apa? Bisa dikerjakan mulai sekarang sampai terakhir minggu depan. Jadi dikumpulkan sesuai dengan jadwal masing-masing tugas saya di masing-masing kelas kalian, Mas. Teman-teman yang mungkin hari kerja di PTM bisa dikasih tahu ya melalui WA, kan bisa toh. WA-nya disimpan aja dulu, HP-nya disimpan dulu, HP-nya disimpan dulu, HP-nya disimpan dulu. Nanti kalau sudah selesai silakan kalian baca sepuasnya. Oke, silakan maju ke depan. Oke, tetap semangat sampai pulang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.